Pemirsa, tanpa terasa kita telah memasuki bulan ketiga di tahun 2014. Nah, bagaimanakah kondisi pasar modal Indonesia selama 2 bulan terakhir dan bagaimana pula prediksinya hingga akhir tahun? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Alvin Patisahusiwa, Director of Investment dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Alvin. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Alvin, ini sudah 2 bulan berjalan, pasar saham menguat 8,1%, betul, dan juga pasar obligasi menguat 1,4%. Ini sepertinya pasar finansial terlihat cukup bergairah ya Pak ya, penyebabnya apa sih? Memang kita lihat pasar modal kita di tahun 2014 ini cukup positif setelah melihat di tahun 2013 sebenarnya pasar modal kita terlihat agak muram. 2014 saya lihat banyak sekali bauran kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia yang dilakukan sejak dari tahun lalu mulai membuahkan hasil. Ya. Yang pertama misalnya kita lihat neraca perdagangan. Neraca perdagangan sudah 3 bulan berturut-turut, bulan Oktober, November, dan Desember mengalami surplus. Kemudian kalau kita lihat defisit transaksi neraca berjalan yang ini menjadi sumber kekhawatiran dari investor di tahun lalu juga mulai turun. Ya. Di triwulan kedua sempat kita lihat defisit transaksi berjalan 4,4%, triwulan ketiga turun ke 3,8%, triwulan keempat makin turun lagi di bawah 2%. Kemudian yang kedua, inflasi. Inflasi sejak dari adanya kenaikan harga BBM di tahun 2013, inflasi kita tetap tinggi di atas 8%. Pada akhir Februari 2014, inflasi kita turun di bawah 8%. Ini untuk pertama kalinya sejak beberapa bulan yang lalu. Dan ini ditanggapi positif oleh pelaku pasar modal. Mereka melihat bahwa kondisi makroekonomi kita sudah makin membaik dan kondisi pasar modal juga mengikuti. Oke, kalau berbicara mengenai sektor perdagangan dan juga sektor-sektor lainnya ini Pak di Indonesia, kiranya apa sih yang menarik pada bulan ini, bulan Maret atau juga bulan-bulan berikutnya? Oke, kalau kita review lagi apa yang terjadi di 2 bulan pertama, memang sektor-sektor di mana yang mempunyai saham-saham kapitalisasi besar itu biasanya naik duluan. Ini biasa terjadi kalau investor asing masuk. Seperti kita lihat investor asing masuk di pasar saham sekitar 800 juta US dollar dalam 2 bulan pertama ini. Kemudian investor asing juga masuk di pasar obligasi. Mereka ada penambahan kurang lebih sekitar 21 triliun untuk masuk di pasar obligasi kita. Dan sektor yang kita lihat naik paling banyak 2 bulan pertama adalah perbankan, kemudian juga konstruksi, properti, dan juga consumer. Dan kalau kita lihat kondisi ke depannya, saya lihat sektor konsumsi, sektor infrastruktur ini masih akan diminati oleh para investor. Oke, ini kalau tadi Pak Alvin juga singgung mengenai pasar obligasi. Di awal pun sudah disinggung bahwa ini pasar obligasi menguat 1,4%. Kok dibandingkan dengan kenaikan pasar saham yang menguat 8,1, kok kayak ketinggalan ya Pak ya? Ini penyebabnya apa sih? Betul. Yang pertama adalah kita harus lihat bahwa memang pada waktu terjadi kenaikan atau bullish market, itu yang biasa naik adalah aset yang memiliki resiko paling tinggi, yaitu saham misalnya. Dan kemudian disusul juga oleh obligasi. Tapi juga bisa dilihat dari sisi yang lain, di mana kalau kita lihat pasar obligasi ini masih mempunyai resiko bahwa suku bunga di Amerika ini ada kecenderungan akan mulai mengalami kenaikan di tahun-tahun 2015-2016. Karena kita lihat bahwa kebijakan dari Bank Sentral Amerika sendiri, mereka sudah mulai mengurangi pembelian surat berharga di pasar. Dan ini kemungkinan akan diikuti dengan kenaikan suku bunga apabila perekonomian mereka makin bagus. Oke Pak Alvin, ini secara keseluruhan, Bapak optimis tidak dengan iklim investasi di Indonesia pada tahun ini? Saya cukup optimis terhadap iklim investasi pasar modal di tahun 2014 ini. Kenapa? Karena kondisi makroekonomi kita berangsur-angsur mengalami pemulihan. Memang bukan secara garis lurus, akan tetapi kita bisa lihat bahwa kita menunjukkan tren atau kecenderungan yang menguat. Dan biasanya perbaikan di kondisi makroekonomi ini juga akan berpengaruh positif terhadap perbaikan di pasar modal. Baiklah Pak Alvin, sayangnya waktu kita terbatas ini Pak. Terima kasih atas informasi dan kehadirannya ya Pak ya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Thank you Pak. Thank you.